perkenalkan nama saya Adela Novitasari dari kelas 11 MIPA 8. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang memecahkan masalah melalui karya ilmiah. A. Informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah. 1. Seluk-beluk karya ilmiah. Karya ilmiah adalah tulisan yang didasari hasil pengamatan, peninjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu. Kemudian, tulisan tersebut disusun dengan metode tertentu dan sistematika penulisan tertentu pula. Isinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah, berdasarkan data dan fakta observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Karya ilmiah mempunyai karakteristik yang membedakan dari karya tulis lain. Berikut karakteristik karya ilmiah. Yang pertama yaitu karya ilmiah merupakan hasil kajian literatur atau laporan pengamatan dan penelitian. Karya ilmiah menampilkan pemahaman penulisan terhadap permasalahan yang dibahas. Karya ilmiah menampilkan kemampuan meramu berbagai sumber informasi ke dalam sebuah karya tulis yang utuh. Yang kedua yaitu informasi penting dalam karya ilmiah. Informasi dalam karya ilmiah dapat diketahui dengan mengajukan pertanyaan 5W plus 1H atau bisa disebut dengan adik Simba. Yang ketiga yaitu tujuan karya ilmiah. Berikut beberapa tujuan karya ilmiah. Yang pertama yaitu sebagai wahana melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang kedua yaitu sebagai wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, sebagai motivasi untuk menjadi produsen karya ilmiah bukan hanya konsumen karya ilmiah. Sebagai pembuktian pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki atau didapat peserta didik. Sebagai ajang melatih keterampilan dasar melakukan penelitian. Lanjut, kita masuk ke esensi karya ilmiah secara teoretis. Esensi berarti hakikat, inti, pokok. Esensi dapat diartikan manfaat. Manfaat penulisan karya ilmiah sebagai berikut. Melatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Melatih mengintegrasikan hasil bacaan dengan gagasan sendiri. Mengembangkan pemikiran menjadi lebih matang. Mengakrabkan penulis dengan kegiatan perpustakaan seperti mencari katalog dan buku yang diperlukan. Meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta dan data secara jelas dan sistematis. Menyumbangkan perluasan ilmu pengetahuan kepada masyarakat sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Kita masuk ke B, rancangan, informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah. 1. Penentuan informasi dalam karya ilmiah. Karya ilmiah yang ditulis ditujukan untuk dipublikasikan kepada masyarakat. Selain itu, karya ilmiah bertujuan sebagai tempat pengungkapan pemikiran atau hasil penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis. Tujuan karya ilmiah tersebut dapat disampaikan dalam forum diskusi. Dengan berdiskusi, masalah dan uraian penting dalam karya ilmiah dapat diketahui dengan lebih jelas. Setelah pembicara menyampaikan isi karya ilmiahnya, peserta diskusi akan melakukan sesi tanya jawab. Dalam sesi ini, peserta diskusi menyampaikan tanggapan kepada pembicara. Tanggapan tersebut berupa pertanyaan, sanggahan, kritik, atau saran. Melalui forum ini, semua peserta diskusi akan memperoleh informasi penting lain berkaitan dengan karya ilmiah yang akan dibahas. Yang kedua yaitu esensi karya ilmiah dalam diskusi. Karya ilmiah dapat dibahas dalam sebuah forum diskusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskusi adalah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau terpecahkan. Diskusi dapat dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi. Sebagai contoh, diskusi resmi dalam seminar masalah dipaparkan oleh seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh panitia berdasarkan keahlian atau penguasaan terhadap masalah yang dipilih. Orang tersebut biasa disebut pemakalah atau narasumber.
Dalam kegiatan diskusi, pemakalah bertugas menjelaskan masalah dan pemecahan yang telah dikemas dalam karya ilmiah. Pemakalah tidak membacakan karya ilmiahnya, tetapi menyampaikan secara lisan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta diskusi. Berikut langkah-langkah menyajikan karya ilmiah dalam forum diskusi. Yang pertama yaitu memperkenalkan diri kepada peserta diskusi secara singkat dan jelas. Yang kedua yaitu menyampaikan masalah umum dari karya ilmiah yang akan dipaparkan. Yang ketiga, memaparkan pokok-pokok isi masalah dengan bahasa yang mudah dipahami serta diskusi. Yang keempat, menyertakan ilustrasi dan fakta penting yang mendukung masalah yang dipaparkan. Yang kelima, mengakhiri paparan dengan menyampaikan simpulan dari karya ilmiah tersebut. Kita masuk ke bagian C, yaitu sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Karya ilmiah dapat disajikan ke dalam bentuk populer, semi-formal, dan formal. Yang kedua, kebahasan karya ilmiah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, salah satu ciri karya ilmiah adalah penggunaan bahasa Indonesia ragam baku. Karya ilmiah ditulis menggunakan bahasa Indonesia ragam baku atau ragam bahasa ilmu. Kita masuk ke bagian D, menyusun karya ilmiah dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Yang pertama yaitu mengungkapkan informasi berdasarkan isi karya ilmiah. Dalam karya ilmiah terdapat informasi yang berkaitan dengan masalah yang dipilih penulis. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa karya ilmiah yang sering menjadi bahan diskusi berupa makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang secara khusus dipersiapkan dalam diskusi ilmiah seperti simposium, seminar, atau lokakarya. Seperti karya ilmiah lain, makalah terdiri atas bagian utama berupa pendahuluan, pembahasan, dan simpulan. Yang kedua yaitu menulis karya ilmiah dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan. Sifat karya ilmiah adalah baku, jadi karya ilmiah harus disajikan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku agar karya ilmiah memenuhi kriteria atau baik. Kriteria karya ilmiah yang baik adalah aktual, faktual, menarik, efektif, dan efisien. Aktual berarti menjadi topik hangat yang sedang dibicarakan masyarakat. Faktual berarti berdasarkan fakta atau kenyataan. Menarik berarti menarik dibaca, tidak membosankan, serta membangkitkan minat pembaca untuk mengetahui lebih banyak dan lebih jauh. Efektif berarti lebih banyak diingat daripada dilupakan, dan efisien berarti lebih sedikit memerlukan waktu daripada usaha. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.